Polemik berakhir, bagaimana nasib status P3K honorer R2 dan R3? Ini poinnya, langsung saja teman-teman kita bahas sekarang saja. Kabar terkait dengan percepatan pengangkatan P3K 2024 menjadi kabar bahagia di akhir bulan ini. Diketahui sebelumnya bahwa pengangkatan P3K 2024 direncanakan atau dilakukan pada Maret 2026. Namun berdasarkan info terbaru yang disampaikan oleh pemerintah, pengangkatan P3K 2024 dipercepat menjadi Oktober 2025. Jadi teman-teman, percepatan ini dimaksud adalah dari Maret 2026 ke Oktober 2025. Ini masih belum sesuai sebenarnya dengan jadwal pertama kali diumumkan untuk seleksi P3K yang seharusnya bukan di bulan Oktober sih. Tapi ya kita lanjutkan saja dulu. Perlu diketahui bahwa pengangkatan ini diprioritaskan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dengan kode R2L3 maupun R3L, R2L dan juga R3L gitu maksudnya. Atau peserta yang lulus dan dinyatakan memenuhi syarat formasi, di mana kita ketahui bahwa R2 ini adalah THK2 dan R3 adalah honorer ataupun tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, gitu teman-teman. Dan yang dilengkapi dengan kode L atau lulus dinyatakan memenuhi syarat formasi. Lantas bagaimana dengan nasib peserta kategori R2 dan R3 yakni prioritas 2 dan prioritas 3? Badan Kepegawaian Negara akhirnya angkat bicara mengenai hal ini. Berdasarkan informasi terbaru ini, pemerintah menargetkan SKP 3K tahun 2024 akan diterbitkan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tenaga honorer yang lolos seleksi segera memperoleh kepastian status kepegawaiannya dan mulai bertugas sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Proses administrasi dan verifikasi data terus dipercepat agar tidak ada keterlambatan dalam pengangkatan. Terus bagaimana dengan nasib R2 dan R3 tanpa kode L ini? Peserta kategori R2 dan R3 adalah mereka yang belum mendapatkan penempatan dalam seleksi sebelumnya. Lantas bagaimana status mereka di tengah percepatan SK P3K 2024? Berikut beberapa penjelasan dari BKN. BKN memberikan penjelasan bahwa seluruh P3K 2024 yang masuk dalam database dan juga mendapatkan formasi akan diangkat pada Oktober 2025. Teman-teman kita garis bawahi lagi, yang masuk dalam database dan juga mendapat formasi akan diangkat pada Oktober 2025 atau selambat-lambatnya Oktober 2025. Sementara itu untuk peserta yang lolos dengan kode R2 dan R3 atau belum mendapatkan formasi, maka akan mengikuti kebijakan pada Kemenpan nomor 16 tahun 2025. Peraturan tersebut membahas terkait dengan P3K paruh waktu begitu teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa peserta dengan kode R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara untuk pengangkatannya menunggu usulan dari PPK. Untuk itu, peserta R2 dan R3 disarankan untuk terus memantau informasi resmi, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan bersabar menunggu keputusan dari pemerintah. Jadi dari keputusan dari Kemenpan ini yang nomor 16 tahun 2025, nanti kode R2 dan R3 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jadwalnya kita masih menunggu informasi resmi dari pemerintah, karena yang diangkat ini, yang selambat-lambatnya Oktober 2025 ini adalah yang dinyatakan lolos dan mendapatkan formasi. Itu teman-teman. Jadi ya harapannya kita untuk yang kode R2 dan juga kode R3 ini tetap selambat-lambatnya pada Oktober 2025. Karena apa? Karena dari penjelasan pemerintah bahwa seluruh tahapan P3K akan diselesaikan pada Oktober 2025. Baik itu yang lolos dan mendapatkan formasi di tahap 1, tahap 2, dan juga yang lolos tapi tidak mendapatkan formasi, begitu teman-teman. Dan yang pastinya terdata di database dan mengikuti seleksi, seluruh rangkaian seleksi untuk P3K ini. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat buat kita seluruhnya. Dan satu lagi, kita harus tetap
memantau informasi resminya perihal nasib dari kode R2 dan R3 ini yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sekian dulu teman-teman, kiranya informasi ini bermanfaat buat kita seluruhnya. Sekian dari saya, salam.